Alhamdulillah ya, udah kelaksana Makasih semuanya. ya. Makasih ya semuanya. Sama-sama Le, sama-sama. Le yang kuat ya. Iya, Sekarang insya sudah Allah. udah 40 hari. Udah memang life must go on. Lea juga harus semangat ke depannya. Selalu kita doakan Indro yang terbaik. Amin. 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 Makasih semua yang udah ada hadir di sini. Makasih banyak ya. Kami Teh Lea. Iya, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat ya. Iya. Ada yang mau ngobrol, ngobrol aja. Iya. Mbak Wiwi Udah nih. mau ditutup? Boleh, kalau memang ini sudah selesai acara, kalau ada yang mau live silakan, ada yang masih mau kita ngobrol, ayo kita ngobrol di sini nggak apa-apa. Masih bisa ya Le ya, kita masih. Saya izin ya. Ya oke. Pak Ustadz terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Makasih Ustadz. pisan ya. Semua udah Ya lama nggak Usep. ketemu. Makasih Ya, Usep. Makasih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun pisan. Pamit Siapa ya, ini? Insan. Hai San, di mana lu tuh? Gua besok pagi lagi di Cikarang. Lagi di Cikarang. Oke. Oh, ya Ya. syukurlah. Dadah salam buat Windy, buat Kala ya. Ya, thank you, Blay. Dadah, ke Bandung lagi. Ya, sip. Dah. Iya. Teh Lea, aku pamit ya. Iya Lia, nuhun ya. Ya. Salam Dadah, ya buat Teh Lea, anak-anak kuat ya. Iya, nanti ke sana lagi ya aku ya. Ya. Dah Dadah. semuanya. Rita Makasih. dadah. Pelani dadah. Ya, Ica dadah. dah. Nuhun Makasih juga Lia. semuanya. Ya. Uni dadah. Dadah. Ica dadah. Dah Lia. Salam Ya. Remi. Kelly. Salam Remi. Iya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, aku pamit ya Lme ya. Ini Ah. thank you banget buat semuanya yang udah bantuin acara ini. Sama-sama. Belum beberes. Gak boleh pergi belum beberes. Thank you Siap, juga gua mah ya. siap hadir itu mah. Ya. Dia tuh Tinggal beberes dulu. dipanggil. Adia Tinggal sini disambat. lagi. Tinggal disambat bukan tinggal dipanggil. Iya. Sini Adia, lagi ya hatur Mbak Mira nuhun. ya. Mbak, makasih Mbak. Nuhun pisan, sehat ya Mbak ya. Ya. Dewi. Ya, makasih ya Adia ya. Sama-sama atur nuhun. Assalamualaikum. Aku kalau dari dulu ingetnya Adia terus. Ingat Ade. Mbak. Iya. Ya, makasih banyak ya. juga ya. Iya, Madam. Iya. Maaf ya, aku telat gabung. Baru sampai banget tadi capek badannya. Iya, Tapi biar capek-capek tetap cetar loh, Madam terlihat. Ini sengaja mau Zoom nggak dihapus make up-nya. Oh. Cetar deh, cetar. Thank you ya Madam ya. Menutupi Dadah, Madam. hati yang sedih. Iya. Thank you Madam. Sehat terus ya. Ya, Blay, sehat-sehat ya, Blay. Iya, main sini ya, Madam. Insya Allah. You're not alone. I know. You just have to remember that. We I love you know so that. much. I love you too. Ya, bye. Ya. Mwah. Bye. Bye. Ya, Lan kayaknya kita apa? Madam udah tutup ya. Oh iya. Oh iya betul Mbak Wi. Madamnya udah karena dia tadi ada acara memang. Iya, Jadi dia kegiatannya full mungkin. Makanya tadi kan datangnya Iya, juga udah telat. capek. Iya betul. Tapi Mbak Wi boleh bagi cerita dong sama kita Mbak Wi. Gimana cerita-ceritanya Indro nih yang katanya Mbak Wi apa sih punya indra keenam. Makanya saya nanya bilang, "Le, punya indra keenam. Kan Indro anak ketujuh." Saya bilang gitu Mbak. Jadi bukan indra keenam. Bukan, nggak tahu ya apakah dia yang punya indra keenam apa enggak, tapi waktu kecil dia tuh sensitif banget. Jadi waktu masih bayi itu kalau di sekitarnya ada sesuatu yang kita nggak lihat, dia tuh tahu dan dia tuh nangisnya nggak habis-habis kalau udah kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu harus didatengin, dipegang, didoain Al-Fatihah, baru dia diem, baru dia bisa tidur. Itu nomor satu, itu pertama. Kalau terus udah gitu dia tuh dulu tuh maunya ibu, dia tuh tidur di rumah di kamar sendiri gitu kan ya. Jadi
nggak kayak kita kan dulu waktu kecil kan suka tidurnya kan sama ibu gitu kan. Nah tapi kita sekarang yang angkatan ini kan, angkatan saya nih yang paling kecil ini kan sudah gede nih, saya kan udah gede, jadi udah nggak tidur sama ibu pengennya si adik nih juga tidur sendiri gitu loh. Ya, tapi karena dia masih kecil ya udah deh dia tidurnya di sebelah kamar ibu bapak gitu. Jadi tetap terjaga. Tapi dia nggak bisa. Mungkin dia tuh lihat sesuatu di kamar itu. Kan rumah Taman Cibenying kan rumah tua tuh. Ya, model Belanda gitu ya Mbak Wi ya. Bukan model Belanda, memang rumah Belanda. Memang rumah Belanda. Itu udah 100 tahun lebih tuh, sampai sekarang pun masih seperti itu kondisinya ya. Nah, jadi ya di satu sisi kita anak-anaknya yang gede-gede nih tidurnya kan di belakang, kita di belakang jauh kan. Itu sampai dengar suara dia nangis. Tega kan. Nah, kita bangun semua. Ibu tuh nggak mau kalau anak-anaknya ikutan ngurusin adik gitu loh. Karena itu kan prerogatifnya ibu kan, ya kan? Kalau zaman dulu tuh ikan Belanda kan gitu. Itu urusan ibu, bukan urusan kamu anak-anak tidur semua, harus tidur gitu kan. Kita nggak bisa lah, kita kan udah gede-gede, jadi kita yang terutama Mbak Retno tuh dulu almarhumah Mbak Retno. Mbak Retno tuh marah banget. Ibu kelewatan, anak udah nangis kayak gitu, maksudnya si Ade ya. Ade udah nangis kayak gitu kok didiemin. Itu karena didikan Belanda kan. Kalau didikan Belanda kan gitu, dibiarin sampai kita tidur sendiri. Lah terus gimana Mbak? Nangis kejar gitu siapa yang nolongin dong? Ya kita lah, kakak-kakaknya yang ngebelain gitu. Nah, itu tidak ada pemikiran bahwa dia itu lihat sesuatu. Nah, tapi setelah dia udah itu akhirnya ibu marah. Ibu marah, udah kalau gitu kalian semua yang ngurus, tanya. Kalian aja yang ngurus, nggak usah ibu, tanya gitu. Ya udah. Nah, Mbak Kun tuh terutama tuh Mbak Kun tuh. Ambil Mbak Kun udah sama saya aja katanya. Jadi tidur di kamar Mbak Kun sama Mbak Kun. Gitu. Sampai gede tuh, akhirnya sampai umur berapa baru bisa lepas gitu? Sampai umur 4 tahun, 5 tahun lah gitu ya. 5 tahun gitu. Terus udah gitu, nah ketahuannya di situ. Ketahuan kalau dia itu bisa lihat macam-macam itu di situ. Jadi kalau pas satu malam gitu, aku kan tidurnya di sebelahnya ruangannya Mbak Kun, kamar Mbak Kun. Nah kita punya connecting door ya. Kalau tempatnya Mbak Retno itu kita bersebelahan. Jadi cewek-cewek tuh 3 kamar tuh bersebelahan. Mbak Retno, saya, Mbak Kun gitu. Nah, itu saya punya connecting door. Jadi begitu si adik tuh nangis-nangis nggak karuan, saya curiga nih ada sesuatu yang nggak beres. Gitu. Nah kebetulan saya tuh orangnya juga rada-rada gitu ya. Sensitif juga. Rada-rada gitu. Nah jadi ini kayaknya ada yang aneh nih. Udah saya bacain gitu kan, udah dibacain diem. Oh iya bener nih ada sesuatu nih. Udah Mbak Kun, udah. Saya bawa garam, kalau udah kayak gitu bawa garam. Saya bilang gitu, bawa garam, siram garam. Keliling pojokan kamar tuh saya siramin garam sambil saya bacain doa. Itu Mbak, itu garamnya bukan garam sembarangan loh, itu kan harus garam krosok ya Mbak ya? Enggak, garam aja. Garam meja aja biasa gitu. Iya, NaCl. Garam itu NaCl. Kalau ada yang negatif, ya jadi kita tuh secara fisika itu bisa di NaCl itu gampang pecah. Jadi Na plus sama Cl min. Nah, itu langsung di yang negatif. Jadi unsur negatif itu akan disedot sama si garam gitu. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, terus nanti yang berikutnya lagi dia tuh ngelihat ini apa? Dia udah agak gedean sih sebetulnya waktu itu udah kelas berapa ya? Kelas 3 kali ya, apa kelas 3 kayaknya. Itu ribut. Enggak, dia lebih muda lagi dari itu. Soalnya dia belum ngerti pocong. Dia bilang gini, itu di ruangan ujung
ruangan ujung kita sebutnya ruang library ya. Di situ tempat library koleksi buku-buku Bapak Ibu semualah, kita sekeluarga tuh buku ditaruh di situ. Dia ribut. Itu siapa itu? Apa kok ada orang, katanya, orang apaan? Itu loncat apaan gitu. Itu putih ditutup-tutup katanya, dia bilang gitu. Oh. Dia bilang gitu. Itu di situ tuh. Jadi enggak, ceritanya memang ada turunan gitu ya Mbak ya? Atau memang ya ibuku memang, kalau ibuku memang ya itu sih nggak bisa dibohongin, orang Jawa kuno, soalnya ibuku kan Jawa kuno. Jadi masih yang begitu-begitulah. Iya. Nah, tapi Adik Indra sebetulnya sih kita sendiri juga nggak tahu kenapa dia bisa sampai seperti itu. Ya, hanya gitu aja. Terus udah gitu lihat gitu, terus apalagi, oh ini, nah udah gede nih, dia udah sekolah di SD, kalau nggak udah Taruna Bakti, soalnya si Thomas tuh anak Taruna Bakti. Thomas temennya dia sobatan, jadi suka datang ke rumah atau adik main sama Thomas gitu. Nah satu hari sore hari itu ada yang datang gitu, ibu saya yang terima, itu saudaranya mukanya kayak Thomas gitu ya. Nah terus dia bilang ini layang-layang punyanya adik tadi ditinggal, dia bilang gitu. Dia itu, oh ya udah saya terima, kata ibu gitu kan. Nah terus udah ibu bawa, terus layang-layangnya kasihin ke adik. Adik seneng aja kan, iya tadi main, kita tuh main tuh tadi di rumah Thomas, iya kamu main di rumah Thomas, iya. Ini nih dibawa ini sama apa? Sama Thomas. Sama kayak Thomas, tapi kayaknya saudaranya Thomas digituin, saudaranya Thomas. Nah, terus kamu harus terima kasih ya nanti sama tante, sama ibunya Thomas gitu. Karena ini udah dianterin nih. Udah ya biasa-biasa aja kan. Berapa hari kemudian ibunya Thomas telepon ibuku. Apa benar waktu itu ada yang nganterin ini? Iya. Kenapa? Oh berarti orang kalau udah meninggal, kalau anak kecil meninggal itu udah dia ikut besar juga ya, katanya gitu. Lah kenapa? Kata ibuku, kan kenapa? Itu kembarannya Thomas sudah meninggal. Jadi meninggalnya sudah berapa lama sampai kodamnya masih ikut terus? Masih kecil, masih bayi katanya. Kembarannya. Jadi sekarang menyerupai seumur Thomas. Iya sama, besarnya tuh sama Thomas. Oke. Ibuku tuh sampai udah sejak itu terus ibuku bilang, ini si Adik Indra dia gimana? Kayaknya dia bisa lihat segala macam katanya. Iya kita nggak tahu loh Mbak Wiwi, siapa tahu dia di rumahnya Thomas mainnya sama kembarannya. Bukan sama Thomasnya. Iya kita juga nggak tahu. Iya kan? makanya. Iya makanya sih ibu juga jadi ini juga jadi ribut di rumah tuh, si Ade tuh mainannya bukan sama Thomas apa kembarannya ikutan gitu. Iya, siapa tahu itu kita harus balik telepon lagi, Thomas saat itu ada di rumah atau enggak, berarti benar kita fixnya sama Thomas yang mana. Ya itu pokoknya dia itu sebetulnya sensitif. Nah tapi nggak tahu setelah agak gedean mungkin dia juga nggak mau, mungkin ya dia nggak mau lihat yang gitu-gitu. Dia belajar agama juga kan, jadinya akhirnya dia nggak. Dan kalau udah saya tanyain gitu dia suka bilang nggak mau gitu dulu tuh. Iya itu betul. Yang benar-benar saya ingat itu kejadian itu. Kalau misalnya ada di keluarga yang membimbing ya Mbak, mungkin bisa jadi tuh Mbak. Bisa terasah. Langsung buka praktek. Tapi seru. Ini sayang nih Mbak Wi nggak bisa ceritain ya, karena kita tuh udah dipepet-pepet waktunya. 1 menit ya, ini kita sama teman-teman, tapi hasilnya juga akhirnya molor juga gitu kan. Itu udah kita pepet-pepet ya, makanya ini udah kita pikirin cara gimana ya supaya tidak terlalu malam selesainya gitu, karena besok kan mereka teman-teman itu pada bekerja juga hari Senin. Jadi akhirnya ya udah kita ambil pakai video. Tapi hasilnya tetap panjang.
Dan tetap banyak yang pengen tetap kirim banyak. pesan-kesan. Iya, sampai terakhir itu juga masih nanya, masih bisa nggak dimasukin? Udah kita jawabannya. Kita ngitung lagi nggak apa-apa sebetulnya, cuma apa kalau dipotong kan nggak enak juga ya kadang-kadang Iya. gitu ceritanya, mungkin ada yang mau runut gitu tapi akhirnya jadi kepotong karena memang durasi. Jadi kita kepotong kita terpentok sama durasi, dan kita juga nggak bisa karena 40 hari nggak akan bisa digeser maju atau mundur Mbak Wi ya. Jadi nggak mau memang harus terlaksana di hari ini, dan hari ini kalau misalnya hari malam minggu aja kita lebih longgar waktunya karena besoknya minggu. Istirahat. Ya, tapi kan ini memang nggak bisa digeser 40 hari, 7 hari, 100 hari itu kan memang udah pasti hitungannya. Jadi mau nggak mau kita yang menyesuaikan gitu. Akhirnya gitu. Tapi anyway terima kasih banyak Lea juga udah alhamdulillah terlaksana ya Lea ya hari ini ya. Ya berkat kalian, makasih banget. Sama-sama semua. Luar biasa. Mereka tuh hebat luar loh biasa. Sama-sama Mbak. Sama-sama Mbak. Soalnya kita ngerjainnya juga sambil bercanda-bercanda kok Mbak. Jadi seneng karena setiap kita ngobrol kalimatnya cuma satu isinya, 10 kalimat yang lain isinya nggak benar semua gitu karena kita bercanda semua gitu. Tapi ngomong-ngomong ini mikirin si Ade ya. Ade itu mungkin juga dia udah sebetulnya dia udah tahu mungkin ya umurnya udah deket itu ya waktu itu. Kita ini aja yang kurang sensitif. Saya mikir-mikir gini, Ade itu belakangan itu kan selalu telepon aku. Gitu ya. Telepon aku. Saya ini lagi kebetulan kemarin waktu dia telepon itu saya pas lagi banyak kegiatan gitu ya, banyak webinarnya itu rapat sebetulnya gitu. Jadi ada satu terakhir yang betul-betul saya rada nyesel itu dia terakhir sebelum sesudah di kemo ya, sesudah kemo pertama. Itu dia tuh telepon saya, tapi saya pas lagi di tengah-tengah webinar gitu, dan itu lagi rapat, istilah webinarnya tuh bukan webinar seminar, tapi saya lagi rapat gitu. Nah terus dia telepon, aduh aku lagi di tengah-tengah ini, aku bilang nggak pakai ngomong, aku pakai WA aja, tak bilangin, Dek maaf ya aku lagi rapat, aku bilang lagi online, aku bilang nanti aku telepon lagi. Aku saking sibuknya, saking macem-macemnya lupa nggak ditelepon. Tapi terus akhirnya aku jadi kepikir-pikir terus tuh, dia tuh soalnya berkali-kali sebetulnya telepon aku, tapi setiap kali mungkin dia mau ngomong sesuatu, tapi setiap kali aku nggak bisa gitu. Jadi aku jadi kadang-kadang nih sekarang nih kadang-kadang kepikiran dan nggak ngira karena dia segitu cepetnya ya perginya. Itu benar-benar, padahal saya terus terang mungkin Lea sih mungkin udah ngerasa juga ya waktunya dia pendek. Tapi saya ini dari awal-awal tuh begitu tahu dia sakitnya seperti itu, kemudian saya langsung surf semua, lihat bagaimana kondisinya. Saya bilang saya menjaga diri sendiri gitu loh, nih anak nggak bakalan lama nih hidupnya kalau dia nggak kuat melawan kemo, karena obat-obatannya itu luar biasa itunya. Dan saya udah baca itu waktunya itu kalau lebih dari awal, waktu itu kan bilangnya dia masih stadium 2 ya Lea ya. Kita belum awalnya tahu, disangkanya begitu. Nggak tahu bahwa itu udah metastasenya itu yang justru yang berbahaya itu justru yang di tangan, bukan yang di paru-paru gitu loh. Nah, jadi waktu baca itu saya itu dikasih tahu di dalam literatur itu dia bisa tahan 5 tahun hidupnya gitu loh. Tapi kalau sudah metastase paling kuat itu 4 bulan. 4 bulan kalau di dalam literatur. Tapi dia kurang dari itu gitu loh. 3 bulan ya hitungannya ya. Kalau dari diagnosa, dia kan didiagnosa Juli pertengahan kan. Juli pertengahan diagnosa, Agustus awal kemo 1, Agustus akhir kemo 2,
September awal udah nggak ada, Udah berarti nggak 1 bulan ada. setengah, 1 Iya, bulan oh setengah. iya 1 bulan Iya. setengah ya. Aku juga menyiapkan Jadi mental sebenarnya kan untuk 6 kali kemo. Karena kata Mm-mm. dokternya kita iya. cobalah 6 kali kemo. Oke. Berarti sekitar sampai November harusnya Mm-mm. 6 kali kemo. Setelah itu kita lihat lagi apakah harus radiasi atau memang udah ada pengurangan Mm-mm. di CA-nya. Mm-mm. Tapi memang kan aku sama dia terus ya. Jadi pas aku ngelihat dia kemo pertama masih bisa survive. Pas kemo kedua itu dia tidak pernah naik kondisinya. Abis kemo itu selalu makin ngedrop gitu. Jadi aku udah yang itu udah nggak puguh perasaan. Iya, Udah iya, iya. udah. Iya, Jadi iya. udah ya makanya jadi kolik dan sebagainya lah ke akunya, mungkin jadi stres juga. Karena nggak siap mental, karena aku Iya. mempersiapkan mental untuk 6 kali kemo, ini baru 2 kali udah kayak Betul. gini ya. Lagian apalagi kok pas dia halu gitu kan, yang dipanggil Mbak Kun gitu. Sering banget di rumah sakit gitu. Waktu lagi halu, mau ketemu Mbak Kun, mau. Sampai kita selundupin Mbak Kun kan ke rumah sakit. Padahal nggak boleh ada jam besuk. Ya udah. Nah dari situ pas kemarin udah mau nggak ada ya, Jeng ya di rumah, dia juga sempat Mbak Kun, Blea. Mbak Kun, Blea gitu. Itu waktu Mbak Kun berhasil diselundupkan saat kemo, terus Indra lihat reaksinya gimana, Le? Aku nggak tahu karena aku di Hermina. Oh. Pas lagi di rumah sakit ya? Ya. Ya. Jadi waktu itu pas pertama kali aku kolik banget malam-malam, langsung dilariin ke IGD Hermina. Nah itu pas Mbak Kun dibawa sama Ari kalau nggak salah ya Jeng ke sana. Ya udah kata Mbak Kun sih nggak ngomong apa-apa, cuman lihat aja kalau nggak salah gitu. Soalnya kalau dengar cerita dari Mbak Wi kan Mbak Kun waktu itu yang merawat adik waktu kecil. Jadi makanya saya bilang Mbak Kun, Mbak Wi, Mbak Kun itu jadi merasa bukan adiknya tapi anaknya. Aku bilang gitu sama Mbak Wi ya. Iya sih emang diasuhnya ya Mbak ya. Iya. Iya kan? Diasuhnya Iya. diininya sama Mbak Kun. Jadi akhirnya Mbak Kun makanya Mbak Wi cerita Mbak Kun tuh lebih protektif dibanding sama ibu sama bapak gitu. Karena mungkin Mbak Kun generasinya kan beda ya Mbak Wi ya. Iya. Jadi ibu bapak mungkin belum bisa terima karena pengen dia sama dari anak pertama sampai anak terakhir ajarannya sama gitu. Betul. Tapi kan generasi Ade ini beda gitu dengan kakak-kakaknya yang lain. Jadi Mbak Kun juga memperlakukan sesuai dengan zamannya mungkin. Zamannya, iya. Tambahan lagi kita ini kan udah gede nih, ya kan? Udah gede, udah tahu maksudnya inilah yang harusnya dikasih untuk si adik nih kayak gini gitu kan. Kan kita maksudnya ya kita nih udah besar, udah tahu caranya ngajarin si adik kan gitu. Ya kan? Iya. Apalagi kan zamannya kan udah beda. Iya. Ya kan? Nah, jadi kita ngerasa kita bisa deh ngurusin si adik gitu kan. Lebih bisa ngurusin si adik. Zamannya udah beda. Nah, kalau ibu kan strength banget, strength Belanda lah ya. Tapi Mbak Wi ada nggak sih satu saat ibu yang itu adek tuh, ayo sini, jadi gantian gitu, aplusan gitu misalnya jagain adek gitu misalnya gitu. Ada nggak pernah nggak ibu kayak gitu? Aplusan gimana? Gantian jagain, jadi mau nggak Mbak Kun melulu gitu maksudnya? Oh enggak, kita kan bertiga nih cewek-cewek nih dulu ya, Mbak Kun, Mbak Retno sama Mbak saya. Ya gara-gara marah itu terakhir marah gara-gara Mbak Retno itu gedor pintu belakang ya, pintu belakang tuh kamarnya si adik, minta dibukain pintu ke ibu karena si adik kan nangis ngejer gitu. Sejak itu ibu marah gitu. Udah kalian bertiga yang ngurusin. Gitu. Oh gitu. Jadi yang ngurusin kita bertiga. Serah terima ya, serah terima aja akhirnya. Serah terima. Jadi ibu nggak mau tahu loh kalau malam dulu tuh anak ribut rewel tuh urusanmu gitu bertiga. Gitu. Dan akhirnya gantianlah bertiga membesarkan adik. Ya nggak membesarkan juga ya, besarin juga ibu lah. Iya maksudnya kan banyak di ininya sama tidurnya, kalau urusan tidur, urusan merayu-rayu dia karena dia susah mandi ya. Dia susah mandi. Itu bagian aku, kalau suruh mandiin tuh dia tuh aku. Bujukin dia pergi mandi tuh saya. Nah, kalau urusan tidur Mbak Kun.
Kalau urusan pelajaran Mbak Retno. Oh, jadi pembagiannya udah jelas ya, desk jobnya seperti apa masing-masing. Ya sendiri-sendiri semau-maunya kita sih, semau-maunya kita. Tapi ya, Mbak Retno kan orangnya serius untuk urusan gitu-gitu. Jadi untuk mendidik tuh dia tuh lah. Gitu. Si ibu gurunya dia lah. Gitu. Walaupun kita juga sih nggak jadi masalah. Tapi kalau urusan mandi, urusan kenakalan tuh aku. Seru ya Mbak ya. Ini sebetulnya kita udah selesai Mbak acara. Kita mau kayaknya kita selesaiin juga. Tapi terakhir nih untuk kita semua panitia dan mungkin yang masih ada di sini gitu ya. Kita tutup dengan doa yuk sebelum kita selesaikan ini benar-benar ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berdoa, dimulai. Yuk berdoa, selesai. Terima kasih banyak Mbak Wi dan semua yang sudah hadir, yang masih tersisa di sini gitu ya. Terima kasih terutama panitia. Secara pribadi Lani minta maaf ya kepada teman-teman panitia selama kita 3 minggu mengarrange acara ini. Mungkin ada kata-kata yang namanya juga keseleo lidah, namanya maklum lah ya kan, gue kan cerewet ya kan. Sama petasan lempar aja kali. Sama petasan lempar aja gue lebih parah dari itu gitu. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, perbuatan yang salah, jangan baper ya, jangan dimasukin hati. Udah biasa. Iya, jadi udah biasa ya. Kali gue simpen dulu deh. Kebayang nggak sebangku terus sama dia? Ya, dan 3 tahun sekolah sama Lea. Kasihan nggak sih, beban dia tuh berat banget sebenarnya selama itu. Emang. Jadi harus pindah-pindah. Kalau gue di kiri duduknya berarti kuping kiri gue. Jadi gue pindah ke kanan, kuping kanan harus gue. balance. Itu tuh Lani, aduh. Tapi kalau nggak ada dia nggak rame gitu. Tapi benar, tapi nih gue yang meledak-ledak, gue di balance sama Lea yang orangnya lebih kalem. Jadi ya itulah Lea ya, makanya kita tuh ditakdirkan ya sampai selama Yin and yang masih bersama, yin and yang. Jadi ya itu, Lea punya begitu banyak teman-teman yang luar biasa Lea. Lani ngelihat Lea saat ini, inilah teman-teman lu yang true friendship, yang benar-benar saat lu kayak begini, orang-orang semua dengan rela tanpa diminta banyak yang datang. Dan itu luar biasa loh, Le. Tiap Luar biasa. hari ada aja yang nengokin, termasuk teman-temannya suami aku yang aku baru kenal gitu. Mereka yang, ini aja udah ada masuk WhatsApp dari teman-temannya suami aku yang, Lea gimana kabarnya, sehat-sehat, itu kayak dokter Tine yang suka repotin nama Indro nelfon terus ke dokter Tina ini gimana ini, sampai akhirnya anak-anak aku itu kayaknya nomor handphone aku udah disebar jadi anak tarbak gitu, jadi mereka nelfon sejuta umat WhatsApp-nya ke sampai mereka bilang, Lea kamu dimasukin ya ke grup tarbak, ya nggak mau lah, aku kan bukan anak tarbak kata aku. Jadi kayak tadi aja kalau misalnya mau apa-apa teleponnya ke Lea, oke, jadi aku yang ini, halo nama saya ini, saya temannya Indo di Tarbak ini gini, oke, halo saya, jadi aku nih ya, balesin mereka, tapi punya teman baru. Betul nih Mbak Wi Ajeng nih, kalau mau tahu sebenar-benarnya bahwa saya sama yang namanya Arjeti ini tidak pernah bertemu fisik sebelumnya sampai sekarang. Even kami dari mulai 7 hari itu kami sudah bersama mengarrange acara doa bersama. Secara fisik kami belum pernah ketemu Mbak. Tapi itulah Indro ya. Dengan kejadian Indro menyatukan kami. Dan saya tuh bisa telepon Enjet itu bisa 1,5 jam, bisa tutup nih 1,5 jam, tutup ya. Kemudian nyambung lagi sejam lagi itu tuh sampai. Siapa yang bisa berhentiin lu ngomong? Iya. Enjet ya. Sama aku aja. Lani sama aku aja kemarin udah setengah jam kita ya. Iya, makanya Mbak, ini sebagai saya coba gini, ini peringatan ya, kalau di rokok-rokok kan peringatan, ada peringatan. Ini kalau gue juga ada peringatan, siapkan mental apabila Lani telepon. Kalau belum, soalnya gini Mbak, saya sih nggak sakit hati. Lan bentar ya, gue lagi ini nggak apa-apa, karena udah biasa, saking durasi panjang. Terus tahu nggak Mbak, waktu dia kan nengok Mas Ade ya ke sini sama teman-teman geng aku ini berenam, namanya geng Milea Dilan gitulah. Terus udah gitu, udah dari luar udah dibilangin, Lan, lu ngomongnya jangan keras-keras ya, desibelnya turunin. Soalnya laki gue nggak bisa dengar suara yang keras-keras. Karena Mas Ade nggak bisa, jadi bilang aku pusing.
kalau banyak yang ngomong, nurut loh Mbak, sampai masuk ke rumah tuh dia diem gitu. Nah, ini tuh Tapi itu diam, nggak ngomong, tapi udah gitu begitu keluar, gitu lagi udah. itu tuh gue udah mengerahkan sekuat tenaga le gue le untuk Terus diam. udah gitu, yang ngomongnya satu-satu lah ya, kalau mau Siska dulu. Soalnya Siska malam itu 11-12 sebenarnya. 11-12. Sudah merasakan itu. Dan itu tuh aku Uni sekolah lihat sama mereka saksinya. berdua, bayangin. Aku sudah merasakan dua restoran apa? Bukan. Iya, Tiga dua. tetangga restoran pada keluar semua sudah kuat. Iya. Sampai Tapi didatengin gua sama rasa sih, pegawainya, Bu, maaf jangan si- terlalu ribut, malu nggak sih? Jangan terlalu ribut. Padahal yang ngomong cuma 2 orang loh, Mbak. Iya. Terus udah gitu Mbak, kita janjian sama teman yang menyusul. Yang menyusul tuh langsung gini, itu suara Lani, ikuti suara. Jadi udah nggak tahu lihat di mana ya, udah kayak gitu, itu suara Lani, kita ikuti suaranya di mana. Tapi Lan, gue curiga si Injat emang sengaja nggak mau ketemu fisik. Dia udah secara suara aja dia udah lu udah menakutkan gitu loh. Sebenarnya nih sebenarnya dia tuh kalau udah pas Lani masuk, aduh Lani, aduh dia tuh udah aduh nih. Terus dia gitu tunggu. Pokoknya jangan fisik deh, jangan sampai ketemu fisik. Gitu. Udah dia tuh gini, kompor udah dimatiin, setrika udah dicabut, oke aman, baru diangkat ya. Dia nggak mau angkat. Karena saking lamanya gue telepon sama dia. Dan itu Aku tuh sih gila. kalau sama Lani teleponan tuh, kalau dia Heeh. telepon gue sampai aku bawa ke toilet, teleponnya pipis dulu Iya. gitu aja. Habis dia ngomong terus gue nggak bisa nyetop gitu ya. Terus dia gitu, Lan, tuh ada yang datang Lan. Tadi juga gitu ya. Lan tuh ada, Ajeng datang, untung Ajeng datang. Kalau enggak dia ngobrol terus dia aduh. Makanya gue tuh suka Ajeng datang. gue tuh suka kasihan le sama teman-teman gue le. Jadi gue tuh pas gini, aduh maaf ya, Ke gue tolong enggak. mentalnya dikuatkan ya kan, lu kan member baru Jet. Udah kebal. Iya, udah kebal gue. Gue udah kebal juga kok sama kayak Lea. Tapi Lele, tapi Jet, lu pertama kali ngelihat gue gitu ya, ngepepet kayak gitu, yang lu rasain apa sih? Jujur ya, gue. Apa yang lu rasain? Gila nih cewek, bacotnya dan banget gitu enggak? Jet? Jujur nggak ya? Paling kan dia ngomong sama gue. Ya, nanti lu bocorin ke gue. Gue kayak Lea aja deh, Wani Piro. makanya itu gue bilang makasih banget kan, gue bilang manjat lonjet, makasih banget buat semuanya yang sudah mau terima gue apa adanya dengan segala kekurangan, dengan sedikit kelebihan gitu ya. Jadi gue makasih gitu ya, kelebihan desibel. Jadi gue makasih banget udah terima gue apa adanya, bukan apa adanya tapi ala kadarnya Jet ya. Jadi lebih dari apa adanya. Tapi iya ya, lu pas SMP si Amoy juga model kayak Lea kan yang diam. Iya, gue harus kayak gitu. Gue kayak gitu kalau gue ketemu sama yang ini sama-sama udah pecah, kaca-kaca retak, tembok-tembok juga udah retak, udah bahaya. Nah kalau Uni tuh bodyguard gue. Jadi kalau aku ada gangguin cowok-cowok zaman kuliah dia yang wajib maklum taekwondoin. Berasa bulldog kok gue. Iya dia pokoknya dia yang maju loh. Makanya pantesan aja wajar kan laki gue diancam di pelaminan. Iya itu, iya makanya. Karena dia yang bodyguard gue. Terus ngadu sama Lea lagi. Anjir, bebaturan maneh cerah gitu no eta cerah. Teman kamu itu yang itu emang kan karena aku kan nggak pacaran soalnya kan sama dia. Iya. Jadi langsung gue bilang, nih gue mau nikah nih. Kok gue jadi nikah ya kata aku. Itu kan cuma sebentar. Januari dia ngajak nikah, Februari keluarga datang ke rumah, Maretnya sapar, April awal nikah. Jadi nih gue nikah. Terus dia cepet-cepet dia lagi hamil gede. Ya, lu lagi hamil anak ketiga ya? Iya, lagi hamil gede lagi. Bayang kan gede-gede gitu ke pelaminan gue cuma ngomong, awas lu baca-baca pembasi. Untung nggak dijawab sama Indro. Gue tujuh loh nanti. Dia dijawab, orang dia manggil gue langsung dasar jurig. Nah, dari situlah akhirnya mungkin dia ngelihat saya seperti itu ya Mbak Wiwi. Seserap itu. Nah itu karena itu kan indra keenamnya kan masih ada. Sixth sense dia melihat, oh iya jurig. Nah, ini sekelompok yang itu yang saya lihat di rumah. Tahu nggak itu gambar itu hidup, tahu nggak? Gambar apa? Gambar background. Di belakang. Oh iya, ketawa ya Mbak Wi. Itu ketawain juga. Itu dia lagi ketawa-ketawa senyum sendiri tuh. Ini terakhir kita ngomongin terakhir waktu Siska tadi Siska lagi live terus dia langsung WA saya Mbak Wi. Dia bilang
makasih Bikin ya mewek Lan. nggak? Enggak. Dia cuma bilang, dia sampaikan apa yang Indro sampaikan ke Lani. Bilang makasih sama Lani. Terus dia bilang, kamu ngerasain nggak Lan? Soalnya dia kontak sebetulnya sama saya gitu. Katanya, tapi saya cuma ngerasa ada di sebelah tuh kayak yang dingin lah. Kayak yang dingin. Jadi gue tuh tadi kepanasan terus terang. Tadi makanya Jet mungkin agak protes Lan, itu suara unmute. Karena gue pasang fan tadi tuh. Nah, terus kayak gitu saya matiin, saya nggak ngerasa panas lagi. Saya nggak ngerasa panas lagi. Jadi ya di situ saya udah ngerasa udah ini. Tapi ya itu makanya Siska nanya, you feel it? Nanya gitu. Iya, saya cuma ngomong gitu. Tapi ya itu terima kasih juga. Tadi juga si Siska nelfon gue langsung. Tapi katanya gue nggak boleh kasih tahu orang-orang, itu gue aja yang tahu sama Siska. Oke deh. Ambil. Ica makasih banyak ya bantuannya ya, walaupun sekejap tapi luar biasa. Jadi semua ini terlaksana. Derinta juga, aduh udah ngantuk-ngantuk. Ini yang paling kecil Derinta ini Mbak Wi dari kita ini. Jadi dia bersama para ibu-ibu ini gitu ya, yang rame seperti ini. Yang mulutnya ada 2, ada 5. Begitulah. Jadi terima kasih banyak secara pribadi buat Jet, mohon maaf ya Jet kalau udah keberisikan sama gue terus, buat Unilia juga, buat Derinta, buat Ica, Lea juga nggak pernah bosan kalau gue capek Lea ngetik, gue telepon aja. Padahal dia sedih kalau gue telepon, tapi makasih banyak. Mbak Wi juga terima kasih pada saat pertama kesan pertama langsung kita ngebreb setengah jam loh Mbak. Aku lihat setengah jam loh sama Mbak Wiwi teleponnya gitu. Ajeng, salam kenal ya Jeng. Jangan mau diprepetin sama Lani Jeng, jangan. Bahaya. Jadi udah Ajeng cukup sampai di sini aja kita mah. Kalau ditemuin bahaya. Tadi Gladi Resik katanya mau pantun, tahunya cuma 1 pantunnya lagi dong. Jangan banyak-banyak soalnya. Ini kok dapat bocoran sih? Oh, ada di rumah. Tadi ada di rumah. Iya itu, makanya takutnya gue bukan gini Jeng, takutnya kebanyakan pantun nanti kebanyakan yang live gara-gara gue banyak pantun. Cuma mobil cakep Gladi Resik. Saya nungguin Gladi Resik malah dimatiin terus jam 7.15. Oh gitu ya? Oh gitu. Bilangnya semua Gladi Resik ayo. Oh enggak, Gladi Resik untuk panitia Mbak. Gladi Resik untuk panitia itu 7. Saya bilang Mbak jam 7. Bilangnya ke aku Gladi Resik dulu. Tunggu, masa sih Mbak? Aku ngomong gitu Mbak? Aduh, maaf. Mbak, makanya aku bilang, ini aku udah siap jam 7. Jam 7 kurang 15 udah siap. Aduh, maaf ya Mbak, sewu ya. Aduh, kesan pertama langsung kelihatan begini. Gimana ini Ratu Hemas? Sorry Bilangnya Mbak. katanya mau menghitung waktu supaya nggak terlalu lama. Iya, bilangnya, makanya aku bilang. Terus bilang, sabar ya Mbak, nanti kita buka jam 7.15. Oh Mbak, terjadi kesalahpahaman. Maaf ya Mbak ya, atau mungkin kesalahan saya mengucap. Mohon maaf lagi deh sekali lagi Mbak Wi, sepuh soalnya Mbak, mohon maaf. Sepuh. Jangan kenalin nama Mbak Wiwi lengkap kali. Kenalin nama Mbak Wiwi lengkap. Lengkap udah tahu semua. Mbak Sulikanti Agusi udah dikasih bocoran sama Lea. Gitu. Oh, udah. Ini kita kalau terus kita dipotong sama Zoom-nya loh, ya kan? Ini makanya ini yang bahaya itu sebetulnya Lani harus diberikan. Jadi jangan dikasih kesempatan ngomong ya. Jadi udah ya. Jadi kita akhiri ini benar-benar kita berakhir. Cukup. Ya, kita berakhir ya sampai di sini. Thank you so much. Makin banyak mohon maaf lahir batin. Maaf batin semua ya. Assalamualaikum. Kita panitia foto. Hah? Udah di foto panitia? Hah? Si Lani udah pergi, ya udahlah. Ya, kita udah perginya secepat suaranya ya. Dia mah ngaco banget emang dah. Udah ada di grup. Oh, udah ada. Udah. Makasih ya Mbak Wiwi. Sehat-sehat.